Astagfirullah, astagfirullah.
Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nabhasu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fatur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani jenjang rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kehidupan kita. Keberkahan bagi anak-anak kita, keberkahan bagi ibu bapak kita, keberkahan bagi seluruh keluarga kita, kerabat-kerabat kita, jiran tetangga kita dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan tentang bagaimana proses Allah memberikan ilham terhubung antara diri manusia dengan Tuhan adalah melewati jalur namanya adalah ruh. Ruh itu suci. Ruh itu pada awalnya dasarnya adalah suci. Nanti kita akan bahas tentang asal ruh itu, insya Allah di akhir daripada kitab Sirul Asrar. Ruh itu sendiri masuk lagi nanti sampai kepada yang disebut dengan jenjang, 5 jenjang. 5 jenjang. Setelah ruh masuk kepada sir masuk kepada kolbun, kemarin kolbun masuk kepada yang disebut dengan nafsun masuk lagi ke dalam lisan kepada kuluk atau sikap tingkah laku kita. Maka itu adalah gambaran daripada ruh kita manusia. Jadi tingkah laku kita itu sebenarnya taswir, tapi dari proses 5 tahap daripada ruh kita. Itu ilham Allah masuk kepada diri manusia. Apabila nafsu yang dihinggapi oleh hawa nafsu masuk kepada nafsu menghalangi, maka ilham itu tertahan sehingga mengakibatkan pribadi manusia menjadi jelek dan buruk. Nah, keadaan itu mengakibatkan manusia tidak lagi bisa seimbang hidupnya. Ketidakseimbangan itulah mengakibatkan dia ingkar kepada Tuhannya, yang mengakibatkan menutupi ruhnya. Maka kembalilah gelap gulita ruhnya. Pada saat gelap gulita itulah ruhnya manusia tidak mendapatkan hidayah petunjuk lagi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh mengatakan lagi di sini, ya tuba, wahai orang yang beruntung, laka in waqaftal haq
azza wa jalla wa ahbataku wa haqaqat ad'aita mahabbatallahi ta'ala amma alimta anna laha syara'id. Beruntunglah wahai orang-orang yang beruntung apabila engkau menjatuhkan dirimu ija waqaftal haq, menjatuhkan dirimu kepada Allah yang hak. Maksudnya adalah berdiam diri kepada Allah al-haq dengan cara apa? Ahbatahu, engkau mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fondasi yang paling pokok pada batin. Nah, ini persoalan kolbun sudah. Dari sir itu adalah ke kolbun. Nanti saya gambarkan kolbun. Kolbun itu hati ya, hati. Hati itu tempatnya ma'rifah. Saya gambarkan, lihat di slide di layar. Kolbun ya. Kolbun itu namanya adalah hati ya. Hati. Nah, kolbun itu adalah hati. Hati itu ada di mana? Di sudur. Nah, sudur ya. Sudur itu adalah dada kita. Di dalam hati ini ada hati. Ya, gambar hati titik lah. Nah, dalam hati. Di dalam hati itu ada namanya sir. Nah, ini sir. Ini hati, kolbun. Ini namanya sir. Sir itu namanya rahasia, sir. Dari sir ini sampai kepada yang disebut dengan ruhun. Ruh, iyalah. Ruh itu yang terhubung dengan Allah. Iyalah. Jadi untuk memahami Allah, mengenal perintah dan larangan Allah, mengenal perintah larangan Allah itu ada dua. Ada johir, ada batin. Johir itu itulah yang kita terima daripada Al-Quran, teks Al-Quran, dari hadis. Itu adalah perintah Allah. Misalnya kerjakanlah sholat, itu perintah Allah secara teks. Ada lagi perintah Allah yang sifatnya batin, yang dikenal kita dalam agama namanya ilham. Kelihatan lah? Ilham. Kada kelihatan, kata itu scene-nya. Bentar. Nah, kelihatan lah. Nah, oh iya kan. Nah, kita ulangi. Kolbun, itu kolbun. Ini kolbun di dalam hati kita nih kolbun. Di dalam kolbun ini ada lagi relung paling dalam, namanya adalah sir. Ya kan? Dari sir itu terhubung kepada ruh kita. Ruh kita yang pada jasad. Bagaimana ruh nanti saya terangkan di bagian lain, Ruh ini terhubung dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang bisa menyampaikan dengan Allah, itu adalah melalui proses ruh. Nah, ini hebatnya Allah Subhanahu memberikan, disebut dengan ilham. Ilham itu masuk kepada ruh. Kemarin ayatnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya kan? Dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang orang menyingkatnya dengan bahasa kolbun. Hatimu yang bisa menerima ilham dari Allah. Lebih mudah orang menyebut dengan istilah kolbun. Kalau dirincikan seperti itu. Nah, kolbun inilah kita bisa disebut dengan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Nah, dari kolbun inilah kita bisa ma'rifatullah. Ya lah. Kolbun ini mengenal Allah. Kolbun kita ini disertai dia beberapa hal. Kemarin satu, akal, tahu ya kalau dengan akal, hawa, nang menemani kolbun nih, akal, hawa nafsu, nafsun tuh diri kita. Bahasa lain jiwa kita, jiwa.
Dah, ada lagi satu selain nafsu ini, tabiat. Tahu ya tabiat kelak? Tabiat tuh kebiasaan kita, naluri hidup kita sebagai manusia, itu tabiat namanya. Makan tuh tabiat, cari makan tuh tabiat. Tapi berapa banyak makanan yang ingin mau dimakan, nah itu nafsu karena yalah, memilih. Tabiat kita makan. Ketika kita memilih makanan apa yang kita pilih, itu namanya hawa nafsu sudah. Nah, ini hebatnya Tuhan menciptakan diri manusia. Ada lagi satu, apa namanya? Nah, yang menemani kita ini apa nih? Syaitan. Ya kah? Setan ikut juga. Nah, di samping itu ada lagi 1, 2, 3, 4, 5 lah, 6 ada lagi. Di sini disebut dengan ilham atau yang di dalam kitab Al-Gunyah kemarin namanya khotirul haq atau bisikan dari yang hak, atau kita disebut dengan nurul haq lah. Nah, nurul haq, nurul haq, cahaya ilahi. Nurul haq ini hanya bisa kita terima bila kita mampu melawan hawa, bisikan hawa nafsu, bisikan nafsun, bisikan tabiat, bisikan setan, bahkan mungkin bisikan akal. Yang di luar dari ini ada lagi namanya adalah ilmun, informasi kita belajar. Nah, ini kita karena kita belajar sehingga akhirnya kita bisa memilih ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita pilih dan sampai kepada kita mengetahui itu daripada nurul haq, cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cahaya dari Allah itu misalnya la ilaha illallah. Kenapa jadi nanti orang murtad. Nah, kenapa jadi orang murtad? Ya kan? Padahal dia sudah yakin la ilaha illallah, merupakan dari nurul haq, yakin dia. Wa may yartadid minkum, siapa yang murtad di antara kalian itu karena apa? Nah, pengaruh setan kuat. Yalah, bisikan setan kuat, bisikan nafsun diri jiwa kuat, ya kah? Hawa nafsu kuat, akhirnya akal dipengaruhinya. Ini akal dipengaruhinya, dikuasai, ini nafsu setan menguasai semuanya ini, akhirnya dia menjadi murtad. Belajar ilmu kurang, tidak ada lagi perlawanan di dalamnya. Maka kata Syekh, engkau harus meloncat lagi, supaya kuat kekuatan dirimu itu. Caranya engkau meletakkan di dalam hatimu adalah al-hubbu. Hub itu apa? Namanya adalah cinta namanya. Hubbullah, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah wa rasulihi. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bisakah kita mencintai Allah dan Rasulnya? Di dalam Al-Quran banyak sekali tentang cinta ini. Misalnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, bila kalian benar-benar ingin mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah, cintailah Rasulullah. Niscaya engkau mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dapat cinta Allah, hub Allah, caranya adalah mencintai Rasulullah. Baik. Jadi cintai Rasulullah. Jangan cinta kepada Allah aja, Rasulullah tidak cintai. Anda mau. Kenapa jadi begitu? Sifat batin kita
Makanya sifat batin biasanya kita menangis bila disebut nama Muhammad. Ketika disebut nama Allah tidak menangis, tapi ketika disebut nama Nabi Muhammad kita bisa menangis. Karena ada kesepadanan ruh namanya. Karena baginda Rasulullah itu adalah penghulu ruh. Penghulu ruh kita ini nah. Bapaknya ruh itu ruh Sayyiduna Muhammad. Nah, itu rahasianya. Cuma masalahnya hub ini berada di sir. Di sir. Sir itu di mana tadi? Di dalam relung hati yang terdalam. Iya kah? Sir itu di dalamnya hati, Bibeh. Nah, Habib. Disitulah letaknya cinta yang sesungguhnya. Jadi cinta itu urusan siapa? Urusan ruh. Nah, cinta itu urusan ruh. Karena sifatnya urusan ruh, dia tidak bisa hanya sekedar dengan akal. Makanya kata istilah orang pepatah, kalau sudah orang cinta, apa? Tai kambing rasa coklat, ya kan? Iyalah, akal kan tidak kata? Tidak akal lagi. Yang namanya cinta kayak apa, Habib? Luar biasa. Habib ini nah misalnya mencintai seorang perempuan, umur pian sudah berapa, Habib? 85, Jasidin 85 umur Sidin, bisa Jasidin turun ke pasar mencari akan uang demi cinta. Nah, ya Allah, itu andai. Nah, andai bisa cari kerjaan Sidin. Iyalah. Nah, itu cinta, anehnya cinta tuh. Jadi cinta itu urusan ruh. Beruntunglah yang ruhnya hub cinta kepada Allah dan Rasul. Nah, bagaimana supaya itu tumbuh? Makanya sebagian ahli ma'rifatullah mereka berpendapat hub itu memang sengaja ditumbuhkan Allah, cinta itu kepada Allah dan Rasulnya. Memang Allah kalau sudah meletakkan hambanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia akan timbul sendiri katanya, tidak bisa dipaksakan. Waihaka qad ad'aita mahabbatallahi ta'ala, celakalah apabila engkau berkata engkau cinta kepada Tuhanmu, kepada Allah, amma alimta annalaha syara'id, engkau sendiri tidak mengetahui tentang apa syarat-syaratnya cinta itu. Ujar saya, iyalah, ada banyak orang sekarang kan, aku cinta Allah dan Rasulnya, benar atau tidak? Dicek dulu, cek dulu, apakah benar cinta kepada Allah dan Rasulnya atau tidak? Apa syaratnya? Wa min syara'iti mahabbatihi adalah muwafaqatum fika wa fi ghairika. Pertama, engkau tandanya cinta itu adalah muwafaqah. Muwafaqah. Muwafaqatum fi nafsika atau fika, fi nafsika wa ghairika. Nah, pertama adalah engkau muwafaqah. Muwafaqah itu yaitu pada diri engkau. Kita bagi aja langsung sini dua. Dirimu pada nafsika. Nah, ada cukup panjangan. Nah, nafsika, nafsika itu dirimu dan selain dirimu. Gairika, selain dirimu. Oke, apa itu? Bisakah engkau kasih sayang kepada dirimu dan kepada orang lain kehidupan ini? Nah, ini itu syarat cinta kata saya. Bisalah kita berselaras dengan diri kita dengan orang lain. Sayang dengan diri kita, maksudnya bagaimana? Engkau jangan kau korbankan dirimu hanya karena dunia. Engkau biarkan dirimu terlena dalam kehidupan dunia ini, sehingga dirimu nanti akan diajab kubur sampai diajab di akhirat. Ya, gimana caranya?
Kalau dirimu sedang malas beribadah, kamu nasihati supaya rajin beribadah. Kalau kamu sedang lalai kepada Allah, nasihati dirimu untuk supaya tidak lalai kepada Allah. Ketika dirimu tidak mau berzikir ingat kepada Allah, kamu nasihati supaya mengingat Allah. Ketika dirimu bodoh, kamu harus jejali dirimu dengan pengetahuan, terutama ma'rifatullah yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semesta, anak-anak kita, ajarkan dia ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Alam semesta pun juga harus kita ajarkan kehidupan di sekeliling kita. Kita kasih sayangi mereka. Anak kita, istri kepada suami. Nah, itu penting. Tapi guru ujar bebinian biasanya, tapi guru ejar. Jadi istri paloi. Anu guru ulun kan ikut bapak aja, ikut suami aja. Itu kan? Kalau suami masuk surga kan ulun masuk surga juga. Karena kan suami imam gitu kan. Iyalah. Itu kelak. Ujar guru, benar aja. Kalau suaminya masuk surga, kalau suaminya masuk neraka, apa ikut siapa? Ayo, yang lebih. Nah, ayo Bib. Nah, makanya itu perempuan pun, ibu-ibu perlu tahu ilmu. Bagaimana kalau suaminya tidak mampu memasukkannya ke dalam surga, maka caranya adalah dirinya sendiri yang harus bisa. Ibu bapaknya bagaimana? Si ibu nita itu kan punya ibu bapak. Bisakah dia menolong? Kalau berharap suaminya saja, bisa enggak berharap ibu bapaknya si ibu ini masuk surga? Tidak bisa. Caranya adalah dengan cara ilmu, yaitu mengetahui ilmu. Ilmu di sini utamanya adalah ilmu ma'rifatullah. Nah, ini mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sedikit lagi lah. Bentar lagi, sholat isya lah sedikit lagi. Jadi apa itu muwafaqah? Satu lah, muwafaqah. Yang kedua, supaya pakai selepang lalu Bip lah. An la taskunu ila ghairihi, yaitu engkau tidak merasa nyaman bila tidak bersama Allah. Ya betul. La taskunu, tidak merasa enak jika tidak bersama Allah. Atau dengan kata lain, engkau merasa nyaman bila bersama Allah. Kayak tunjukin bahasanya lah, ma Allah, bersama Allah. Jersey, kamu tidak merasa nyaman bila tidak bersama Allah. Cobai dudukan dengan orang-orang yang main apa Bib? Main judi. Ada orang main judi lah, duduk di sebelahnya, enak enggak hati? Biasa aja Pak, ada juga yang orang tidak enak kalau ditangkap polisi, tangkap juga seorang anak kita kan. Ada juga tidak enak juga nih, tapi bukan itu tidak enaknya. Tidak enak kita, perasaan kita merasa dibenci oleh Allah. Yalah, maka akhirnya kita menghindar dari tempat itu. Duduk di tempat orang yang menggibah aja, udah enak kita nih, bahaya nih. Nah, ada juga ceramah-ceramah agama tapi kerjaannya menggibah aja, ya kah? Habis-habisan kesana kemari, tidak ada inti agamanya. Jangan juga diduduki, bahaya juga itu, ya kah? Karena kita merasa pekerjaan itu menjadikan kita dibenci oleh Allah. Jadi tidak merasa enak kita bila la taskunu ila ghairillah, bila tidak bersama dengan Allah SWT. Nah, bila sudah begitu tuh enak sudah tuh, berarti sudah ada gambaran ruh kita sudah cinta kepada Allah dan Rasul. Kawalah memahami itulah, mudah sekali. Wa antas ta'nasu bihi, dan selalu tenang, merasa tenang, ya kelak. Al-uns, tenggelam, tenang. Al-uns, al-unsu,
Al-unsu itu merasa tenang jika bersama Allah. Pilih. Al-unsu itu merasa tenang dengan Allah. 3 lah berarti lah. Al-unsunya nomor 3 sini. Nah, al-unsu pilih. Merasa tenang ketika bersama dengan Allah. Wala tastahwasyu ma'ahu. Tidak pula ketika merasa dengan Allah itu merasa gelisah bersama Allah. Ada orang bersama Allah tapi gelisah. Duduk di majelis taklim gelisah. Duduk di masjid gelisah. Di masjid bersama Allah enggak? Bersama Allah. Di majelis taklim bersama Allah enggak? Bersama Allah. Mendengarkan ceramah agama bersama Allah enggak? Bersama Allah. Tapi gelisah hati. Enggak enak, enggak karuan. Rasa lama sekali pengajian tuh. Padahal pengajiannya 1 jam aja, tapi rasanya 10 jam di pengajian. Lamanya jar, habis jar. Iyalah, itu namanya tidak merasa nyaman bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ruh kita masih belum cinta kepada Allah. Tapi ruh yang cinta kepada Allah merasa nikmat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ija syakana hubballah qalbun abdi ana sumbihi. Maka apabila sudah seseorang mencintai Allah, pastilah kolbunnya. Nah, kolbunnya terasa tenang bersama Allah. Tenang, sakana, tenang dia bersama Allah. Wa abgadu kullama yusgalu anhu. Dan dia, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, merasa benci bila ada kesibukan lain yang melupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bipai. Karena itu patut madakwakal kajibah. Maka itu bertobatlah wahai orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi sesungguhnya engkau adalah berdusta atas nama Allah. Hatimu sendiri, ruhmu sendiri. Hati itu kan gambaran ruh. Ruh kamu sendiri sebenarnya masih belum mencintai Allah. Buktinya apa? Engkau tidak merasa tenang bersama Allah. Buktinya apa? Engkau tidak tenggelam ketika bersama Allah. Buktinya apa? Engkau sendiri tidak muafakah pada dirimu. Engkau tidak sayang pada dirimu dan manusia yang lain. Jadi kalau ada orang pemarah, hidupnya pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berkelahi, adu namanya itu, adu, pemarah, maka orang itu berarti jauh daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hati-hati. Nah, inilah mengakibatkan manusia itu salah memahami, salah sangka. Terakhir nih masalah kejujuran lah, membagi kisah. Ada kisah Palu ini, Palu kehilangan kapak Palu, kehilangan kapak betukangan di rumah, bikin lampau di kampung jatuh kapak nih ke air. Terus jatuh, hilang. Bingung aja Palu ini, berdoa aja Tuhan sampai menangis-nangis. Sekalinya datang orang tua. Ini kenang kapak kamu jar. Nah, lain aja Palu. Ini kapak emas jar orang tua. Kapak emas, lain aja Palu. Saking jujurnya Palu ini. Hilang orang tua tuh keluar lagi kapak perak nih kayak lainnya Palu. Keluar pulang kapak buruk. Kapak itu coba lagi kapak. Waduh, baik. Iya, gak kerjaannya pulang. Palu ini kan kelampau ke kampung tuh kemana? Ke kebun tuh bawa istri melihat sungai di samping samping apa? Di samping lampau nih kan, lampau untuk gubuk lah, bikin gubuk. Di sungai jadi istrinya mandi situ. Hanya larut hilang istrinya. Nah, jadi istrinya Palu. Nah ya nang jujur benar apa lo itu terlak hilang menangis pulang Palu berdoa
Sekalinya datang orang tua tadi itu Bipai. Inikah perempuannya jadi Bipai, artis sekalinya dibawakannya Bipai. Model kayak Luna Maya Bib. Luna Maya artis Bipai. Wah, cantik bener. Inikah jar. Ujar, ya aja balik. Iya kacau Bipai. Wajar orang tua. Tadi waktu kapak itu jujur benar. Ini kenapa jadi tidak jujur? Bagus mana barangnya? Istri makanya dilihatkan Bib. Kayak apa nih Bib? Hah? Jadi jarpaloy bukan kayak itu. Orang tua bukan begitu maksud saya. Apa aja? Saya ini sebenarnya jujur aja orangnya. Cuma yang ini, nang itu kalau aku katakan bukan, nanti datang lagi perempuan lebih cantik. Ku katakan lagi bukan. Nanti ku datang akhirnya datang istri nang benaran itu toh, datang lagi 3 orang aku kayak kapak tadi tuh gara-gara aku mengatakan tidak bukan 2 kali sampai 3 kali. Akhirnya aku dapat bisi kapak 3. Ya lah, kapak emas, kapak perak dan kapak nang buruk. Iyalah, ini sekarang kalau saya tidak mengambil, itu langsung 3 istri aku dapat. Jar paloy Bipai. Kayak apa aku makaninya aja Bipai. Jar paloy, ya kah? Nah, apa tuh hidup manusia itu banyak terjemah di hatinya. Kadang kita tidak bisa melihat yang johir dari manusia. Si orang tua itu katakannya orang tua itu malaikat pun bisa salah ya lah. Wah, ini berarti Paloy ini tidak jujur, mentang-mentang cantik perempuannya lalu mengiyakannya lah. Padahal maksud Paloy itu apa? Supaya jangan 3 orang istri. Kalau 3 orang istri aja Paloy susah memakaninya. Cuma memilih juga Bipai. Nang pina baik juga biniannya pilih. Guyon aja lah. Tapi sekalipun ukurannya kita tidak bisa melihat manusia itu pada johirnya. Tapi kita dapat mengukur diri kita pada johir diri kita. Jadi kalau orang lain kita tidak bisa mengukur. Misalnya si A itu pemarah. Kayak kita tidak tahu juga apakah pemarahnya itu asli pemarah atau kisah-kisahnya aja pemarah. Ya Rabbi. Kan kita tidak tahu karena kita dari luar. Tapi kalau diri kita sedang marah, kita pasti tahu kita adalah pemarah. Yalah. Nah, begitu maksudnya tadi itu gambaran kisah tadi itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi makna pada diri kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.